Salam Patunggilan, mewakili Majelis Jemaat Gadang, kami mengucapkan Selamat Natal tahun 2020 dan menyongsong tahun baru 2021. Tuhan senantiasa memberkati. Di Natal saat ini berhubungan dengan pandemi COVID-19 yang masih meningkat. Untuk itu Bapak, Ibu, Saudara semuanya diimbau untuk tetap di rumah dan tidak berpergian. Tidak mudik baik dari kota maupun ke desa dan sebaliknya. Tidak melakukan silaturahmi serta senantiasa melakukan social physical distancing serta menjaga kesehatan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 109 ayat 1 dan 2. Ibadah Natal bersama kita lakukan di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, di dalam Yesus Kristus yang telah datang ke dunia, di dalam nama Roh Kudus yang membimbing kita berkenan kepadanya. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Oleh sebab itu, marilah kita beribadah, sujud menyembah, dan menyanyikan nyanyian baru baginya. Pujilah Dia, hei orang-orang yang dikasihinya. Kita sambut dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 99. Bangsa
saudara-saudara serta anak-anak yang kasih Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama mewujud nyatakan hak istimewa kita dalam bentuk persembahan dengan kita kumpulkan dengan penuh rasa ucapan syukur. Namun sebelumnya firman Tuhan terambil dari Lukas 2 ayat 11 sampai 12 yang menjadi landasan kita dalam mengumpulkan persembahan adalah sebagai berikut. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan. Mari kita bersama-sama mengumpulkan persembahan dengan diiringi dari Kidung Jemaat 119 ayat 1 dan 2. Bersorak-soraklah terus. Bacaan firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 yang demikian. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula dari secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Terselamatkan melayani dengan sepenuh hati. Selamat Natal dan menyambut Tahun Baru. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, bulan Maret kurang lebih pada tanggal 16 Maret, dunia di negeri kita ini digemparkan dengan adanya virus, yaitu corona. Bahkan bangsa kita juga mengalami perubahan-perubahan karena corona ini. Dan corona sebagai virus
ia menyerang tenggorokan, menyerang pernafasan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, wabah ini bermula terjadi di Wuhan, Cina. Sebenarnya, Bapak, Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, virus ini adalah bagian terkecil dari berbagai virus-virus yang sudah pernah ada di negeri kita ini. Tetapi yang lebih besar persoalannya dari berbagai virus ini adalah yaitu kita diperhadapkan dengan rasa khawatir, kita diperhadapkan dengan kecemasan, kita diperhadapkan dengan panik, takut, dan juga diperhadapkan pada ketidakpastian. Belum lagi kita diperhadapkan Bapak, Ibu, dan Saudara dengan adanya pengaruh medsos. Ada yang bijak, ada yang tidak bijak dengan menyebar isu-isu hoax. Karena itulah kita diperhadapkan ini. Persoalan yang paling berat adalah dampak. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, mari pada kesempatan saat ini penting di tengah-tengah Natal ini, bagaimana kita diajak menyikapi perubahan, yaitu dengan pembaharuan, yaitu sikap yang berani dengan langkah baru. Tentunya dengan langkah baru itu mau melihat kenyataan realita hidup kita ini, yaitu secara positif. Melihat kenyataan ini secara positif di dalam pembaruan kehidupan kita. Makanya Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bangsa Israel ketika berada di pembuangan di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-7, saya bacakan demikian, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Lah dari gambaran inilah Bapak, Ibu, dan Saudara, kita diajak dalam firman ini mengupayakan kesejahteraan kota. Dan kesejahteraan kota itu juga menjadi kesejahteraan kita. Berarti kita di tengah-tengah pembuangan itu tetap melihat secara disiplin, juga disiplin, tegas, juga pikiran kita, yaitu diajak untuk positif. Dengan kita tetap diajak untuk berpikir positif di tengah-tengah pembuangan itu, artinya di bacaan firman Tuhan yang kita ikuti pembacaannya melalui Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 14 tadi, kita diajak tetap sadar bahwa hidup kita ini pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah, dan firman itu adalah terang manusia. Sehingga gambaran ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita bergantung kepada peran Allah, peran firman Allah, berpikir positif. Makanya di ayat yang ke-14 itu
dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dengan demikian, berpikir positif artinya kita sadar bahwa hidup kita ini bukan sepenuhnya miliknya. Makanya kita diingatkan juga di dalam Roma 14 ayat yang ke-8 saya bacakan demikian. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Karena itulah Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari dalam kesempatan yang baik di Natal, sekalipun pandemi ini ada di antara kita. Kalau Tuhan tidak izinkan kita kena corona, kena virus ini, pasti Tuhan punya cara yang hebat. Karena itu tidak ada kata terlambat Bapak, Ibu, dan Saudara untuk kita kembali menyerahkan kepadanya, bahkan di tengah-tengah pandemi ini. Makanya di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14 tadi saya ulangi, firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Kita membayangkan firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara Bapak Ibu. Lah kalau tinggal di antara Bapak Ibu, untuk apa firman itu ada di sana? Untuk apa firman itu menjadi manusia? Kalau bukan ingin memberikan sesuatu, melindungi kita, menolong kita, memberikan kekuatan, menghilangkan kekhawatiran, ketakutan kita. Karena itulah, mari Bapak, Ibu, dan Saudara, di Natal tanggal 25 Desember saat ini, sekaligus di dalam menyongsong tahun baru, kita tetap positif. Kita terselamatkan, melayani dengan sepenuh hati. Karena itulah, mari bersama-sama kita mengawal diri kita, disiplin, tegas, sesuai dengan apa yang menjadi arahan Majelis Agung, Majelis Daerah, pemerintahan, Satgas Covid, kita disiplin. Justru disitulah kita akan terselamatkan. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, selamat Natal, menyambut tahun baru. Dimanapun Bapak Ibu berada, serahkan hidup Bapak Ibu. Serahkan kepadanya, dan firman itu telah menjadi manusia. Dan hari ini ada di sekitar Bapak Ibu semuanya. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tiba waktunya untuk kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Bapak Ibu dipersilakan untuk bangkit berdiri. Mari bersama dengan umat percaya di seluruh bumi, kita mengakukan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang yang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, kerajaan kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, masih dalam posisi berdiri, mari kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 92 ayat 1 dan 2. Sunyi senyap
Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat, dimanapun Bapak Ibu berada, mari bersama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Di dalam Natal yang kami rasakan di tengah-tengah pandemi ini, kami boleh datang di hadapan-Mu, memohon kuasa dan kasih Tuhan, boleh menyertai setiap kami, pergumulan kami, dan hari-hari yang kami rasakan di dalam kecemasan, kekhawatiran, ketakutan kami di dalam menghadapi pandemi. Karena semua berubah, karena itu kami datang di hadapan-Mu, memohon kuasa Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah ibadah Natal saat ini, keluarga pribadi, di dalam menata, merancang semua apa yang telah Tuhan berikan di tengah-tengah kehidupan kami, baik di dalam mempersiapkan anak-anak kami, baik yang sekolah, kuliah, menulis skripsi, tesis, penelitian, magang di berbagai tempat. Kami memohon tangan Tuhan hadir bagi kami semuanya. Karena itu Bapa, kami pertaruhkan semuanya. Tangan Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kami yang sedang mencari pekerjaan, jodoh, bahkan yang siap di tengah-tengah tunangan, pernikahan, sampai yang merindukan untuk mendapatkan anak di tengah-tengah perkawinannya. Di tengah-tengah ibadah Natal ini, kami memohon kuasa dan kasih Kristus menyertai dan menolong, terlebih-lebih di dalam usaha wirausaha seluruh warga jemaat, dimanapun mereka berada, baik di bidang pertanian, mulai dari bibit, berhubungan dengan petani, tengkulak, bahkan hasil dari panennya. Begitu juga yang bergerak di bidang pertukangan, perbengkelan, kepercayaan-kepercayaan ini juga Tuhan campur tangan memberkati, menolong. Bahkan anak-anak-Mu yang bergerak di peternakan, Tuhan campur tangan memberkati, menolong dari penyediaan bibit ternak, sampai pada produksinya, sampai penjualannya, kami kembalikan ke dalam tangan kasih-Mu. Bahkan yang bergerak di bidang jasa, Tuhan campur tangan memberkati, menolong, memberikan yang terbaik. Begitu juga yang bergerak di bidang kesehatan, keamanan, di perusahaan, di pabrik-pabrik, bahkan mengabdikan diri di pemerintahan ini sebagai TNI, Polri, juga sebagai seorang guru apapun bentuknya, kami serahkan dan kembalikan ke dalam tangan kasih-Mu. Begitu juga Tuhan, seluruh warga jemaat di libur Natal ini, Tuhan campur tangan memberkati, menolong, sekalipun kami tidak bisa saling bersilaturahmi, tidak bisa mudik karena pandemi ini, tetapi doa-doa kami tidak pernah berhenti untuk sanak saudara kami semuanya. Karena itu kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu, baik kami yang mempersiapkan diri di pengabdian sampai masa purna tugas, menghayati hari-hari purna tugas, bahkan kami yang bersyukur di hari ulang tahun, baik perkawinan, baik tambah umur, mendapatkan berkat-berkat karena pekerjaan kami, bahkan kami yang sembuh dari sakit penyakit, kami kembalikan ke dalam anugerah-Mu, ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam ibadah saat ini, kami juga berdoa untuk seluruh para relawan yang berjuang untuk menghentikan pandemi bersama pemerintahan, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama. Satukan kami Tuhan, dengarkan doa kami Tuhan,
supaya kami bisa segera lepas dari pandemi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan juga untuk semua persembahan yang sudah kami kumpulkan, baik dalam bentuk rasa syukur, dalam bentuk persembahan, begitu juga para pemerhati gereja kami, pemerhati TK Gerbang Indah yang Tuhan percayakan kepada kami kembalikan ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengajarkan kepada kami berdoa, doa Bapa kami yang dilakukan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Jemaat kami undang untuk berdiri. Selamat merayakan Natal. Natal membawa kekuatan dan sukacita di tengah-tengah pandemi COVID-19. Yakinlah akan kasih pemeliharaan dan perlindungannya. Bersama-sama kita naikkan pujian Kidung Jemaat 120. Siapkan di gunung, dan di mana jua. Siapkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau kembali
anugerah damai sejahtera Natal dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai setiap pribadi, keluarga, pemerintahan bangsa dan negara saat ini, kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin.